Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Hidayatullah dari program studi Ilmu Hukum kelas HK21F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tidak jauh dari yang namanya manajemen operasional. Manajemen operasional adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, perkoordinasian, pergerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan atau bisa disebut input menjadi keluar atau bisa disebut output agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Jadi pengertian dari manajemen operasional yaitu suatu kegiatan yang akhirnya akan menghasilkan sebuah jasa atau barang yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Adapun dari faktor-faktor produksi itu sendiri meliputi 5 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua yaitu sumber daya manusia, yang ketiga yaitu modal, yang keempat yaitu kewirausahaan, yang kelima yaitu sumber daya informasi. Adapun kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari kekayaan alam. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi. Adapun kegiatan produksi itu tidak jauh dengan namanya tenaga kerja. Adapun tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja berdasarkan kualitas, yang kedua yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Adapun tenaga kerja yang pertama yaitu berdasarkan kualitas meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu tenaga kerja pendidik. Tenaga kerja pendidik contohnya yaitu guru, arsitek, dokter. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, contohnya yaitu penjahit, supir. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih, contohnya yaitu petugas kebersihan. Adapun dari poin yang kedua yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani, yang kedua yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani contohnya petugas kebersihan, tenaga kerja rohani contohnya dokter, guru, dan lain sebagainya. Faktor produksi poin ketiga yaitu modal. Modal adalah suatu pokok yang paling utama karena tanpa adanya modal faktor produksi itu tidak akan pernah terjadi. Adapun pembelian modal dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang dikeluarkan oleh personal orang. Modal asing adalah modal yang dikeluarkan dari luar perusahaan, contohnya seperti pinjaman. Yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya atau ada modal tetap dan modal lancar. Yang pertama yaitu modal tetap. Modal tetap yaitu modal yang dilakukan secara terus berulang-ulang, dipakai secara terus berulang-ulang, jadi siklusnya itu berputar. Yang kedua yaitu modal lancar, yaitu modal yang hanya dipakai untuk sekali pakai. Adapun poin yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Adapun modal abstrak meliputi hak paten, merek, goodwill. Adapun yang terakhir yaitu modal kepemilikan. Yang pertama yaitu modal individu, yang kedua yaitu modal publik. Modal individu adalah modal yang dikeluarkan oleh seseorang yang hasilnya juga untuk seorang yang mengeluarkan modal itu. Sedangkan modal publik adalah modal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan umum. Adapun poin yang keempat dari faktor produksi yaitu faktor kewirausahaan. Adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor produksi sehingga dapat hasil yang diinginkan. Adapun si wirausahawan itu harus memiliki 4 karakteristik dan 4 sifat ini.
Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu harus mempunyai perencanaan yang sangat matang, yang sangat baik sehingga faktor produksi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Yang kedua itu perorganisasian. Jadi si wirausahawan harus dapat bisa mengorganisasi semua yang ada dalam produksi. Ketiga yaitu pergerakan. Jadi harus dapat bergerak dengan baik. Yang terakhir yaitu pengawasan. Jadi si wirausahawan harus dapat mengawasi segala hal faktor produksi yang ada dalam usaha tersebut. Faktor produksi yang terakhir yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah keseluruhan informasi data yang diperoleh oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.